visinya nggak boleh kita ubah. Indonesia harus jadi superpower baru. Indonesia harus menjadi kekuatan besar di dunia ini. Itu nggak boleh berubah, gitu. Tinggal kita isi saja gitu loh, apa yang menjadi keharusan kita sebagai generasi baru untuk melanjutkan apa yang baik yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Dan memang Pak Jokowi ini termasuk pemimpin atau presiden yang monumennya itu banyak yang harus kita teruskan itu gitu. Infrastrukturnya dahsyat gitu. Itu nggak boleh kita hentikan. Jangan kemudian gara-gara ganti rezim kereta api cepat 180 triliun sampai 200 triliun ini mau dihilangkan, nggak dipakai. IKN yang sudah kita tenggelamkan uang begitu besar mau ditinggalkan, itu kan nggak boleh. Saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang kami beri judul Legacy Jokowi, yang menurut rencana juga akan kami bukukan, yang akan membahas apa saja rekam jejak Presiden Joko Widodo hampir 10 tahun, yang mungkin dicatat dan pantas diteruskan oleh pemimpin berikutnya. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang pernah dikenal sangat kritis pada pemerintah dan termasuk ke Presiden Jokowi, yaitu Bapak Haji Fahri Hamzah, Sarjana Ekonomi. Jadi beliau ini lahir di Sumbawa 10 November 1971. Apa kabar Pak Fahri? Baik, alhamdulillah. Ya, pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 mewakili Partai Keadilan Sejahtera PKS, tapi saat ini beliau adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Luar biasa. Pak Fahri, mungkin pertanyaan pertamanya adalah sejak kapan Bapak mengenal nama Joko Widodo dan sejak kapan mulai bertemu secara langsung? Nah, apa kesan kepribadian, terutama karakter politik dari Pak Jokowi menurut Pak Fahri? Ya, saya tentu pertama jumpa itu waktu menjadi presiden ya. Artinya saya waktu beliau menjadi presiden, langsung saya menjadi pimpinan dewan. Nah, memang pertemuannya itu memang lebih banyak adalah pertemuan formal sebagai petugas di cabang kekuasaan kita masing-masing. Ya. Beliau adalah pemimpin eksekutif dan kami adalah pemimpin legislatif, sehingga bisa dibilang ini dua kamar yang berbeda dan sebenarnya dua kamar yang suka saling berseteru. Gitu. Jadi tapi ya hebatnya Pak Jokowi itu pada waktu itu ya apapun yang kita lakukan sebagai dewan di luar, waktu kita bertemu itu beliau selalu menganggap penting apa yang kita katakan itu. Dan yang menarik juga secara pribadi, beliau suka bilang ke teman-teman kalau datang rapat konsultasi, dia bilang begitu, antara DPR dengan presiden,
kalau bisa Mas Fahri jangan nggak hadir. Gitu. Jadi karena dia nggak tahu ya, mungkin dia senang mendengar pikiran-pikiran yang berbeda atau bagaimana. Nah, sehingga memang baik zaman Pak Novanto, kemudian diganti oleh Pak Adi Komarudin, kemudian diganti oleh Pak Bambang Susetio. Itu kalau teman-teman mau ke istana, mau rapat konsultasi, selalu bilang, Mas jangan nggak hadir, ini pesan presiden harus hadir, katanya gitu. Nah, kira-kira begitulah. Jadi ya disitulah kita bertemu, ya tentu dalam suasana bekerja, tapi kadang-kadang ada bercanda dan informalitasnya lah, kira-kira begitu. Ya, Pak Fahri, bagaimana Pak Fahri sampai dikenal ya, ini publik mengenal bahwa Pak Fahri ini pengkritik pemerintah pada waktu itu, terutama ketika menjadi pimpinan DPR, termasuk banyak mengkritisi Pak Jokowi. Nah, pertanyaan saya setelah hampir 10 tahun, hampir purna ini Pak Jokowi, apa Pak Fahri bisa mengambil konklusi kira-kira apa-apa yang baik dari Pak Jokowi yang perlu diteruskan dan apa-apa yang mungkin perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan? Yang jelas memang karena posisi pada waktu itu memungkinkan atau sangat memungkinkan saya dipersepsi sebagai pengkritik. Ya. Karena itu kan pimpinan dewan itu selalu ada panggungnya yang kalau kita masuk tiba di Kompleks Senayan itu, di situ sudah ada wartawan, gitu. Setiap pagi, setiap hari, ya bahkan kadang-kadang bukan cuma pagi, jam berapapun saya memang membiasakan open lah, wartawan boleh bertanya apa saja. Nah, wartawan itu selalu menanyakan sesuatu yang mengkritisi pemerintah, semua kebijakannya lah kira-kira begitu. Dan sebagai pimpinan dewan kadang-kadang kita juga keluar dari wilayah sektoral, sehingga apapun gitu saya suka tanya staf, Pak nanti akan ada wartawan doorstop akan nanyakan soal ABCD. Sebelum itu saya tanya dulu datanya, kenapa terjadi dan sebagainya. Lalu kemudian ya itu saya memberikan tanggapan gitu, dan saya sering memberikan perspektif yang berbeda kepada eksekutif, sehingga lama-lama itu terbentuk di benaknya masyarakat bahwa saya pengkritik pemerintah. Tetapi sesungguhnya itu sebenarnya semacam menjalankan tugas, karena kita di kamar DPR itu kan memang menjalankan fungsi penyeimbangan, ya kan, dari laju kerja eksekutif yang kadang-kadang memang sulit dibendung karena mereka memiliki kekuatan dan sumber daya yang nyaris tidak terbatas untuk mengeksekusi program-programnya. Eksekutif mengontrol anggaran, eksekutif bisa menjadi legislatif karena dia bisa bikin aturan sendiri, ya kan. Kemudian kadang-kadang dia bisa jadi yudikatif karena dia bisa mengeksekusi satu keputusan hukum dan lain-lainnya. Jadi karena itulah perlu penyeimbangan. Nah, saya memfungsikan diri sebagai pejabat yang ditugaskan oleh rakyat, kira-kira gitu, dikasih gaji, dikasih kewenangan, dan dikasih bahkan kekebalan untuk menahan, jangan sampai ada yang salah dari laju kerja eksekutif yang begitu cepat. Nah, fungsi itulah yang memungkinkan atau mungkin dipersepsikan oleh masyarakat sebagai, saya disebut sebagai pengkritik gitu. Tapi begitu saya keluar, tidak lagi jadi anggota dewan, saya ngomong sama teman-teman, jangan kalian menikmati masa lalu saya itu sebagai pejabat. Kalau saya di luar, yang saya kritik justru yang harusnya ngawasin pemerintah. Jangan saya kemudian disuruh mengkritik pemerintah lagi, loh apa hak saya mengkritik pemerintah? Mana data saya, mana kekebalan saya juga kalau tiba-tiba dalam politik ini disalahpahami. Nah, hal-hal itulah yang kemudian dianggap juga oleh orang, wah
Pak Fahri berubah nih katanya. Nggak berubah, memang udah nggak menjabat, Mas. Kita kan nggak bisa petentang-petenteng seolah-olah menjabat, terus seolah-olah punya data untuk ngeritik pemerintah. Dari mana orang kerjanya pemerintah cepat kok, kalau riset kita nggak kuat. Makanya kenapa waktu saya pimpin DPR, saya ngotot dengan badan keahlian, karena otak Dewan itu selalu terlambat dari otaknya eksekutif. Eksekutif ini berjalan sangat cepat, gitu, karena dia punya semua hal tadi, gitu. Itulah ceritanya. Ya. Tadi saya juga mau katakan apakah Pak Fahri berubah, tapi ternyata sudah dijawab. Nah, saya ingin ditegaskan lagi tadi Pak Fahri, kan ini banyak wacana, apa perlu diteruskan apa yang dilakukan Pak Jokowi, apa perlu dirubah, tapi kan mesti tidak semua dirubah dan tidak semua diteruskan. Nah, menurut Pak Fahri apa hampir 10 tahun ini kerja-kerja baik Pak Jokowi yang memang perlu dilanjutkan? Kalau saya lebih memikirkan konsep dan filosofi daripada satu kehadiran pemimpin dalam negara. Gitu. Kadang-kadang kita ini ada titik ekstrim, Mas, memang ya. Ekstrim pertama itu ekstrim negara otoriter, bahwa pemimpin tidak berubah, gitu. Sehingga tidak ada pembatasan waktu dan sebagainya. Gitu. Seolah-olah itu adalah jaminan bagi keberlanjutan program-program pemerintahan. Gitu. Di ekstrim yang lain, yang sekarang ini sedang kita alami di tempat kita, itu seolah-olah semua terputus. Gitu. Sehingga pemimpin itu datang dan pergi, itu tidak ada sekuensnya ya, dari yang satu ke yang lain. Bahkan ada kecenderungan dalam sejarah kita, itu antar pemimpin itu saling meniadakan, saling menegasikan, saling menihilkan gitu. Dan saya bahkan mengatakan ini kayaknya ada tren dalam sejarah di Indonesia bahwa masa lalu itu bukan untuk dilanjutkan gitu, tapi untuk dihilangkan gitu. Dari zaman feodal ke zaman republik gitu kan, kerajaan-kerajaan itu hilang, nggak ada bekasnya, bahkan tidak diingat. Sedikit dari kerajaan itu yang masih bisa kita lihat begitu sebagai satu pelajaran sejarah ya, dan mengenang bahwa bangsa ini dulu tidak mulai dari tribalisme, tapi mulai dari kultur bernegara juga yang bernama kesultanan dan kerajaan itu gitu. Hilang itu bekasnya itu, seolah nggak pernah ada. Orde baru, orde lama masuk, kan diganti oleh orde baru, hilang juga bekasnya Bung Karno, bahkan mau ditiadakan. Pak Harto begitu panjang, begitu berakhir pengen dihilangkan juga legasinya, seolah-olah 32 tahun nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, bahkan seterusnya turun begitu. Ya, zaman Pak Habibie, Gus Dur, ya, Ibu Mega, zaman Pak SBY, itu seolah-olah ini ada perlombaan untuk saling memutuskan gitu. Nah, dua ekstrim ini tidak boleh kita biarkan menjadi ekstrim. Kita sudah menganut negara demokrasi, tidak mungkin kekuasaan itu selama-lamanya begitu, harus ada pembatasan dan sudah ditulis di dalam konstitusi kita. Tapi juga tidak boleh kemudian ekstrim saling menegasikan, maka kita perlu cari jalan tengah gitu. Nah, itu yang sekarang ini, Mas, saya mengajak kepada pemerintah dan tokoh-tokoh ini, coba mulai kita pikirkan bagaimana jalan tengah dari dua ekstrim ini. Saya nggak mau seperti Pak Jokowi itu berakhir seperti Pak Harto, atau bahkan menurut saya, mohon maaf ini, seperti Pak SBY juga gitu ya. Saya maunya Pak Jokowi itu diletakkan posisinya dalam satu perspektif. Ada hal-hal yang tidak boleh kita ubah dari apa yang dia sudah canangkan. Ada hal-hal yang sedikit koreksi, tapi tetap harus dilanjutkan
mengingat sudah besar sekali investasi yang keluarkan untuk itu. Bahkan ada hal-hal yang harus ditetapkan dari sekarang sebagai visi masa depan yang kita harus sepakati, ya. Seperti kemarin saya mendiskusikan berkali-kali tentang Indonesia Emas 2045 gitu. Visinya nggak boleh kita ubah. Indonesia harus jadi superpower baru. Indonesia harus menjadi kekuatan besar di dunia ini. Itu nggak boleh berubah, gitu. Tinggal kita isi saja gitu loh. Apa yang menjadi keharusan kita sebagai generasi baru untuk melanjutkan apa yang baik yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Dan memang Pak Jokowi ini termasuk pemimpin atau presiden yang monumennya itu banyak yang harus kita teruskan itu gitu. Infrastrukturnya dahsyat gitu. Itu nggak boleh kita hentikan. Jangan kemudian gara-gara ganti rezim kereta api cepat 180 triliun sampai 200 triliun ini mau dihilangkan, nggak dipakai. IKN yang sudah kita tenggelamkan uang begitu besar mau ditinggalkan. Itu kan nggak boleh. Karena uangnya kan bukan uangnya eksekutif, bukan uangnya pemerintah. Itu kan uang rakyat. Nggak bisa uang rakyat dibiarkan sia-sia. Justru pemimpin baru yang muncul dan kita terima adalah karena kemampuannya melanjutkan apa yang baik yang sudah dicanangkan. Saya kira begitu cara melihat Pak Jokowi sekarang ini, Mas Bambang. Ya, Pak Fahri, ini menarik ya kalau melihat cara Pak Fahri ini, karena sekarang perdebatan atau kritik itu orang tidak masuk ke substansi, tapi mempersoalkan cara mengkritik. Sehingga kita sibuk sekarang mendiskusikan, memperdebatkan cara mengkritik. Ada yang kelewat batas, ada yang tidak sopan, tidak sesuai budaya, menimbulkan masalah hukum. Nah, menurut Pak Fahri, bagaimana caranya tetap bisa kritis tapi produktif dan efektif gitu kira-kira? Kata kuncinya itu jangan pernah menyerang pribadi, itu saja sebenarnya. Ya, karena saya sering mengatakan siapapun itu, bukan cuma pemerintah, ya orang biasa pun itu kalau diserang pribadinya pasti pribadinya tersinggung, karena pribadi itu emosional gitu. Tapi kalau kita serang idenya, ide tidak pernah tersinggung. Makanya dalam filsafat kita ini berdialog dan berdebat itu kan ada yang disebut itu jangan ad hominem gitu. Jangan serang orangnya, tapi serang pikirannya gitu. Nah, sebenarnya saya terus terang aja dari dulu fokus pada gagasan, fokus pada kebijakan, fokus pada ide-ide, dan ide-ide itulah yang kemudian kita coba kaji, perdalam gitu. Argumen kita ini kuat nggak, datanya kuat nggak gitu. Dan saya selalu memang berusaha tidak bisa dibantah kalau sudah melakukan kritik terhadap sesuatu, karena saya melampirkan data-data yang akurat. Ya, kayak dulu aja, pada masa orang belum berani mengkritik KPK. Saya bikin riset, Mas. Bahkan saya melakukan kunjungan ke luar negeri diri saya sendiri untuk mengkonfirmasi temuan-temuan saya tentang kegagalan pemberantasan korupsi. Lalu saya tulis tahun 2012. Bahkan terakhir itu saya sudah tulis trilogi buku itu tentang bagaimana kita memberantas korupsi itu. Jadi memang betul-betul ada datanya, sehingga dengan siapapun saya berdebat, ya nggak mudah dipatahkan gitu. Nah, yang beginilah saya kira tradisi yang harus dikembangkan supaya kita tidak terjebak kepada mengelola ketersinggungan orang. Apalagi kalau pemimpin politik itu kan biasanya dia punya konstituensi, dia punya pendukung dan sebagainya, yang memang kadang-kadang ini menjadi bagian dari persoalan kalau masuk ke wilayah pribadi. Lebih baik kita agak fokus kepada gagasan dan kebijakan. Kira-kira begitu. Saya mempertahankan itu selama ini.
Baik, luar biasa. Pak Wari tadi sudah mengatakan ya, ada orang menyimpulkan bahwa di sisi teknokratis ini Pak Jokowi memang luar biasa ya, termasuk program infrastruktur, hilirisasi, dan sebagainya itu. Tapi sebagai komunikator politik, solidarity maker, Pak Jokowi juga luar biasa. Nah, tapi ada yang menarik, Pak Jokowi ini di bidang politik itu ada yang mengatakan bahwa ini pemain yang bagus, tapi sekaligus juga sutradara yang bagus, juga perencana yang bagus. Nah, mungkin Pak Fahri kan sama ya bidangnya ada di situ. Bagaimana kalau pengamatan Pak Fahri? Saya kira memang harus diakui bahwa kultur Pak Jokowi dan mungkin juga Mas Bambang juga memahami selama ini bahwa kepemimpinan sebagian dari masyarakat kita yang lahir dalam tradisi orang Jawa itu memiliki pengalaman politik yang kayaknya jauh lebih dihayati daripada teman-teman lain yang berada di luar Jawa gitu. Dan itulah sebabnya menjuru bicarai pemimpin-pemimpin kita seperti Pak Jokowi itu tidak terlalu mudah. Karena itulah saya lihat berkali-kali juga juru bicaranya agak gagal tuh sebenarnya gitu. Karena memang labirin daripada komunikasinya itu tidak terlalu mudah diterjemahkan gitu. Tetapi di dalamnya memang ada semacam permainan yang sangat canggih lah ya, kalau kita lihat kemampuannya mempertahankan dukungan ya dari kiri dan kanan sehingga mendapatkan approval rate yang sangat tinggi. Pastilah di dalamnya itu ada manajemen politik yang luar biasa. Saking luar biasanya itu bahkan kemudian tidak mudah untuk komunikasikan gitu loh. Ini semacam kecerdikan yang menurut saya diwariskan dari satu tradisi menghayati politik dan kepemimpinan yang cukup panjang gitu. Jadi ada dua aliran di sini, ada aliran yang terlalu vulgar dan lurus begitu, ada aliran yang melihat politik yang berlapis-lapis dan berkelok-kelok gitu. Tentu kecanggihan seperti ini ya bagian daripada keistimewaan seseorang. Ada tempatnya orang itu kita perlukan yang bertindak lurus seperti itu ya, komandan-komandan, eksekutor-eksekutor, tapi juga ada tempatnya bagi orang-orang yang mengelola dari jauh, melihat gambar besar, lalu mengatur permainan itu seperti permainan catur, kira-kira begitu. Dan itu juga satu keahlian, karena kita lihat hasilnya kan kemudian bahwa pengelolaan itu dilakukan secara luar biasa. Nah, ini memang ada tantangan ke depan Mas Bambang yang harus dipikirkan, karena kalau kita lihat penjuru bicaraan Pak Jokowi dan khawatirnya juga pemimpin-pemimpin di masa yang lalu itu tidak ada yang betul-betul bisa mantap menggunakan gestur dari pemimpin untuk melakukan apa yang disebut sebagai public education gitu. Karena bangsa kita ini kan masih sangat bergantung kepada pandangan pemimpin, pikiran pemimpin. Maka pemimpin yang bisa mendelivery satu pesan ya pendidikan yang masif kepada masyarakat, saya kira itu diperlukan di masa yang akan datang dan seterusnya lah kira-kira begitu. Nah, saya kira gaya-gaya pemimpin nggak bisa kita hindari. Kita tidak bisa hindari ada pemimpin seperti Bung Karno yang ngomong meledak-ledak dan apa adanya begitu. Kita nggak bisa menghindari adanya pemimpin seperti Pak Harto yang katanya orangnya pendiam, jarang ngomong gitu. Kalau ngomong tuh sedikit. Tapi penterjemahan, kalau saya dengar dari istilah orang-orang dulu mengatakan pantomimnya Pak Harto itu katanya itu dahsyat itu kalau diterjemahkan katanya. Ada juga pemimpin pertengahan seperti itu. Kita pernah punya Pak Habibie,
kita pernah punya Gus Dur yang hampir setiap hari melahirkan kontroversi gitu. Nah, gaya pemimpin menurut saya itu apa boleh buat, karena rakyat itu kan yang milih dia gitu. Kadang-kadang kita dihadirkan pemimpin kayak Pak Jokowi, kayak Pak SBY, itu adalah kehendak rakyat. Nah, memang harus ada sistem yang menggunakan pemimpin kita ini dalam komunikasi yang bermanfaat bagi pendidikan politik yang luas gitu. Saya kira ada banyak hal yang kalau kita dapatkan ini di masa depan itu aneka ragam kepemimpinan itu adalah menurut saya ya adalah khazanah dan kekayaan yang mendewasakan dan mendidik masyarakat secara lebih matang ke depan gitu, Mas. Ya, Pak Fahri, kalau di dalam dunia seni panggung gitu ya, seorang aktor dianggap masterpiece atau paripurna itu kalau dia punya teknik muncul yang bagus, teknik acting di panggung yang bagus, tapi juga teknik kembali ke balik layar itu juga mempesona. Itu kira-kira semacam itu. Nah, dalam situasi setting sosial politik Indonesia seperti sekarang ini ya, konflik-konflik horizontalnya yang keras itu. Nah, ini Pak Fahri bagaimana melihat cara Pak Jokowi berusaha untuk menghadapi menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak berlanjut terus ke depan kira-kira. Saya lihat kekuatan Pak Jokowi itu di detail politiknya, atau meminjam istilahnya Pak Prabowo itu micromanagement. Mungkin karena beliau ini adalah dulu seorang manajer, maka concernnya itu adalah micromanagement. Sehingga yang menonjol dari kemampuan Pak Jokowi mengelola politik nasional itu adalah juga micromanagement itu. Jadi dia ngerti betul itu pergerakan kekuatan di dalam politik dan mengaturnya itu seperti pengelolaan yang teknis, tetapi memang itulah yang menyebabkan kemudian semuanya bisa terkelola secara baik menurut persepsi beliau begitu. Jadi misalnya cara ngelola kekuatan di parlemen, misalnya cara mengelola opini misalnya kayak begitu, cara menjawab ya dan berbahasa dengan masyarakat gitu. Sekali lagi itu approval rate itu kan sebagai salah satu bukti. Nah, dan itu kan kelihatan akhirnya tergarap semua begitu. Tidak ada yang seperti terlepas dari kendali dan garapan beliau itu. Nah, bagaimana itu rahasianya? Kalau menurut saya itu micromanagement. Nah, micromanagement itu kadang-kadang kontroversial karena tidak selalu bisa dikomunikasikan secara publik. Makanya tantangannya ke depan dari pemimpin-pemimpin yang kerjanya micromanagement, ya kan jarang ngomong, atau dia bukan seorang orator, karena dalam demokrasi sangat dimungkinkan soal-soal seperti ini muncul gitu. Maka tantangannya adalah penguatan kelembagaan pemerintah yang menjurubicarai keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai sesuatu yang positif gitu. Pak Jokowi itu ada banyak sekali monumen-monumen pentingnya yang penjurubicaraannya kurang. Jadi misalnya, saya sendiri dulu adalah pengkritik IKN karena ketika lahir itu terlalu spontan. Tapi itu kan memang watak dan karakternya Pak Jokowi. Mungkin dia juga bikin perhitungan yang panjang tentang ini ya, tetapi udah kerjakan. Eksekusi, bebaskan lahan, lanjutkan. Tapi membela kelahiran sebuah ibu kota baru menjelang 100 tahun kemerdekaan untuk mengantisipasi Pulau Jawa yang begitu padat, sementara kita punya Pulau Kalimantan yang kosong, itu adalah sebuah keputusan geostrategis, ya keputusan yang nasional yang penting, yang menurut saya itu kurang dijurubicarai bahwa bangsa Indonesia memang kita harus pindah ini gitu loh.
Kita agak kosongkan sedikit Jakarta ini karena Jakarta ini sudah terlalu menderita oleh beban-beban manusia yang terlalu banyak, misalnya kayak gitu. Tentang memilihnya, kenapa kita pindah, kenapa memilih Kalimantan, historisnya bagaimana, dan seterusnya. Itu kan butuh para juru bicara gitu. Pak Jokowi spontan. Nah, banyak lagi gitu, misalnya kereta api cepat gitu. Dulu saya juga mengkritik karena terlalu spontan. Kenapa Bandung? Kenapa kenapa Bandung? Kenapa Bandung kan banyak sekali alternatifnya. Ternyata kalau kita argumen lagi, ya kita mau buka Jawa bagian selatan. Karena Jawa bagian utara sudah menerima begitu banyak infrastruktur dan begitu lancar, sementara di selatan ini ada kekosongan. Maka kalau kita tidak percepat dengan adanya transportasi yang mempercepat perjalanan kita dari Jakarta melalui Bandung sampai ke Surabaya, Banyuwangi, nanti Jawa bagian selatan ini menjadi kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan. Nah, itu kan argumen-argumen itu kan harus kuat ya, dan harus dirancang sebagai satu keputusan besar. Karena memang juga uang yang dilibatkan tidak sedikit dan dampak masa depannya juga tidak sedikit. Nah, hal-hal ini saya kira tantangan, Mas, karena sekali lagi kita akan punya banyak presiden yang unik di masa depan, tapi tidak boleh gagal kita menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh presiden itu punya makna-makna positif. Gitu. Kira-kira begitu. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token? Pasang listrik baru? Atau mau ubah daya? Atau cek hitungan listrik? Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Iya, terakhir Pak Fahri, ini kan waktu Pak Jokowi sudah tidak banyak, ya kira-kira tinggal setahun lah lebih sedikit. Menurut Pak Fahri, apa yang paling strategis, paling penting harus setidaknya diselesaikan atau diutamakan sehingga tidak mengganjal di periode berikutnya? Jelas bahwa periodisasi kepemimpinan sekarang ini membuat adanya semacam keterputusan. Gitu. Ya. Kadang-kadang setiap pemimpin 5 tahun berganti dan sebagainya itu ada problem di situ bahwa jangka waktu itu tidak memungkinkan kita melahirkan proyek-proyek besar gitu, yang rata-rata umurnya itu lebih dari 5 tahun. Dan Pak Jokowi karena 2 periode sukses membangun ada banyak mega proyek yang cukup besar. Yang tidak bisa beliau lakukan bahkan dari zaman Pak SBY, misalnya membangun jembatan Selat Sunda. Di antara sesuatu yang difikirkan oleh banyak orang, kalau kita mau mengambil manfaat dari keterhubungan Pulau Jawa dan Sumatera, kira-kira jembatan Selat Sunda harus dibangun. Dan itu belum dilakukan. Tapi beliau sudah membangun jalan tol lintas Sumatera yang begitu banyak, di Jawa juga begitu banyak. Jadi ada banyak yang sudah beliau lakukan, dan ini yang saya mau katakan seperti judul daripada talk show kita ini adalah politik legacy Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi nggak boleh istilahnya itu lepas tangan. Beliau harus memusatkan perhatiannya bahwa uang ratusan triliun, bahkan ribuan triliun totalnya itu, yang sudah beliau gelontorkan untuk membangun infrastruktur masa depan Indonesia ini nggak boleh ditinggal oleh pemimpin yang akan datang. Karena itu terus-menerus harus berbicara tentang politik legacy. Bahwa beliau ingin meninggalkan ini, tapi tolong pemimpin yang akan datang nggak boleh meninggalkan legacy yang sudah beliau tinggalkan ini. Nah, yang kedua itu adalah politik rekonsiliasi. Menurut saya ini juga problem penting, karena pemimpin kita yang lahir pada zaman demokrasi yang agak berbau liberal ini, kecenderungan bertengkarnya kadang-kadang tidak matang dan tidak dewasa. Pertengkarannya itu dianggap sebagai satu mekanisme saling meniadakan yang saya katakan di awal tadi. Nah, jadi karena itu Presiden harus mengingatkan bahwa kita boleh berganti pemimpin yang akan di masa datang, tapi kita tetap harus dalam rangka rekonsiliasi nasional, karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja sekarang ini. Ada pertarungan geopolitik yang besar. Kita baru saja lolos dari COVID. Ada persaingan ekonomi antara blok
lama dan blok baru yang dipimpin oleh China dan sebagainya dan sebagainya. Itu memerlukan persatuan nasional, dan karena itu tolong kita agak kurangi tensi-tensi yang kita layani selama ini sebagai sesuatu yang wajar, sehingga hampir semua pemimpin kita yang berganti satu sama lainnya itu tidak bisa disatukan setelah mereka berkuasa. Padahal seharusnya menurut saya setiap presiden tuh nggak boleh berhenti kiprahnya. Pak Jokowi ini berakhir sebenarnya masih cukup muda umurnya, berakhir dalam umur ya 60 tahun lebih sedikit gitu, masih kuat, masih bisa lari, masih bisa keliling dunia menjadi agen bagi pemerintahan baru untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia sedang bergerak menuju ke depan. Nah ini kan nggak boleh diputus, karena itulah rekonsiliasi diperlukan di masa yang akan datang. Saya kira itu dua hal yang menurut saya penting, Mas Bambang. Ya, baik. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Apa-apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan memperjernih wawasan kita mengenai perubahan kepemimpinan ini, jadi tidak menimbulkan kegalauan, apalagi kegaduhan, tapi justru semangat untuk meneruskan apa-apa yang sudah baik dan saling sambung menyambung dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Sekali lagi terima kasih Pak Fahri, sukses terus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia TV sebenarnya sebelum